Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnela Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban tugas mata kuliah Telaah Kimia SMA 3, yaitu LKM 6, mengenai kimia unsur. Baik, langsung saja menuju soal yang pertama. Sebutkan cara yang digunakan untuk melunakkan air yang mengandung garam. Umumnya, air yang mengandung garam ini disebut dengan air sadah, di mana kesadahan air tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Kesadahan sementara disebabkan oleh garam-garam bikarbonat seperti kalsium karbonat dan magnesium bikarbonat, yang cara melunakannya adalah dengan cara dididihkan, di mana ion Ca+ dan Mg+ dari senyawa tersebut akan mengendap menjadi CaCO3. Selanjutnya, untuk kesadahan tetap yang disebabkan oleh garam-garam kalsium dan magnesium selain bikarbonat. Di sini, cara melunakkannya adalah dengan menambahkan natrium karbonat dan menggunakan resin penukar ion. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan bahan deterjen yang berfungsi mengikat ion Ca2+ dan Mg2+ yang terdapat dalam air sadah. Di sini, bahan tersebut disebut dengan STPP atau sodium tripolifosfat yang merupakan senyawa dengan rumus kimia Na5P3O10, di mana bahan ini merupakan bahan penunjang. Fungsinya adalah untuk mengikat ion kalsium dan magnesium dari air sadah sehingga tidak mengganggu kerja deterjen serta dapat menetralkan kesadahan air. Soal nomor 3, sebutkan kegunaan unsur halogen dan senyawanya bagi manusia. Yang pertama itu ada fluor. Fluor digunakan sebagai oksidator, pendingin atau freon, bahan polimer atau teflon, digunakan untuk menguji kaca, mencegah kerusakan gigi, dan pembuatan uranium. Selanjutnya ada klor seperti NaCl yang digunakan untuk mengawetkan makanan, HCl yang digunakan dalam elektroplanting, menetralkan basa, pengolahan air minum, dan industri kertas. Kemudian NaClO yang digunakan sebagai pemutih pada pakaian. Selanjutnya ada brom. Di sini brom digunakan sebagai bahan baku obat, senyawa anti knock atau etilen bromid, bahan pemurnian air, dan bahan anti api seperti contohnya itu ada AgBr yang digunakan dalam fotografi dan NaBr yang digunakan sebagai obat penenang syaraf. Yang terakhir itu ada iodin seperti CH3 yang digunakan sebagai antiseptik, Agi yang digunakan dalam fotografi, NaIO3 dan NaI yang digunakan untuk mencegah penyakit gondok dan penurunan inteligensia, dan Ki yang digunakan untuk obat anti jamur. Nah, soal nomor 4, jelaskan beberapa senyawa atau produk yang mengandung unsur halogen yang banyak digunakan oleh manusia. Di sini saya mengambil 3 contohnya, itu ada kulkas dan AC, insektisida, serta pemutih pakaian. Kulkas dan AC itu di dalamnya terdapat senyawa halogen yang berupa CFC atau freon. Di sini fungsinya adalah sebagai pendingin. Lalu yang selanjutnya ada insektisida yang di dalamnya terdapat senyawa halogen berupa dikloro-difenyl trichloroetana atau DDT. Kemudian yang terakhir ada pemutih pakaian yang di dalamnya terdapat senyawa halogen berupa natrium hipoklorit atau NaClO. Soal nomor 5, jelaskan gas mulia yang bersifat duplet. Nah, unsur gas mulia yang bersifat duplet itu ada helium. Di sini, kenapa helium? Karena helium memiliki konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 2 elektron pada kulit terluar. Sifat dari helium itu ada tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, inert, memiliki titik didih rendah di antara semua unsur. Selanjutnya soal nomor 6, seorang mahasiswa diberi tes oleh dosen untuk menentukan logam X dari suatu garamnya.
Salah satu tes yang dilakukan mahasiswa adalah dengan membakar garam tersebut. Lalu teramati bahwa dihasilkan warna nyala hijau kekuningan. Jelaskan apa jenis logam X tersebut. Suatu garam yang dibakar itu kemungkinan adalah barium sulfat. Maka jenis logam X yang dimaksud itu adalah barium. Di sini mengapa barium? Karena barium memiliki warna nyala yaitu hijau pucat atau hijau apel seperti gambar yang tertera pada slide. Selanjutnya, soal nomor 7, jika Zn2+ ditambahkan beberapa tetes natrium hidroksida, maka menghasilkan endapan putih. Apa yang akan terjadi jika penambahan natrium hidroksida dibuat berlebih? Ketika Zn2+ ditambahkan 2OH-, maka akan terbentuk ZnOH2 yang akan mengendap menjadi endapan berwarna putih. Dan apabila ZnOH2 ini ditambahkan kembali 2OH-, maka akan terbentuk suatu kompleks yaitu ZnOH4 dan endapan tersebut akan terlarut kembali. Nah, soal nomor 8, aluminium dalam 0,972 gram sampel diendapkan sebagai Al2O3 X H2O. Dengan amonia berlebih membentuk AlOH3 dan kemudian dipijarkan kembali AlOH2 dengan berat 0,471 gram. Hitunglah berapa persen kadar Al sebagai Al2O3 dalam sampel tersebut. Pertama-tama kita hitung dahulu massa Al2O3. Kemudian didapatkan massa Al2O3 yaitu 0,942 gram. Di sini selanjutnya dicari mol Al2O3 dan hasilnya adalah 9,235 kali 10 pangkat min 3 mol. Selanjutnya, mol Al2O3 itu sama dengan mol Al3+. Kemudian dicarilah massa Al3+. Kemudian didapatkan massa Al3+ yaitu 0,249345 gram. Kemudian dicarilah persen dari Al yaitu dengan membagi massa Al3+ dengan massa aluminium pada sampel yang diendapkan sebelumnya lalu dikali 100% dan didapatkan hasilnya itu ada 25,65%. Soal nomor 9. Kemurnian dari 0,327 gram sampel ZnOH2 ditentukan dengan cara titrasi dengan larutan standar HCl memerlukan 36,2 ml. Larutan HCl distandarisasi dengan pengendapan AgCl dalam 25 ml cuplikan dan penimbangan diperoleh 0,496 gram AgCl. Berapa persen kemurnian sampel ZnOH2? Nah, terlebih dahulu kita cari mol AgCl. Kemudian didapatkan hasil mol AgCl yaitu 3,456 kali 10 pangkat min 3 mol. Selanjutnya, mol AgCl ini adalah sama dengan mol HCl. Yang mana maka mol HCl itu adalah 3,456 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian kita tuliskan reaksi antara HCl dan ZnOH2. Kemudian didapatkanlah didapatkanlah perbandingan mol ZnOH2 dengan mol HCN. Mol ZnOH2 itu sama dengan 1/2 kali mol HCl. Mol ZnOH2 didapatkan yaitu 1,728 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dihitunglah massa ZnOH2. Kemudian didapatkanlah massa ZnOH2 yaitu 0,1719 gram. Dan kita cari persen ZnOH2 atau kemurnian dari sampel, yaitu dengan membagi 0,1719 yang merupakan massa ZnOH2 dengan massa sampel dikali 100%. Didapatkan hasil 52,57%. Selanjutnya, soal nomor 10. Jika klorobenzena direaksikan dengan HNO3 menggunakan katalis H2SO4, maka kemungkinan produk yang dihasilkan adalah
ortonitroklorobenzena atau 2-nitroklorobenzena. Dan yang selanjutnya itu ada para-nitroklorobenzena atau 4-nitroklorobenzena. Yang mana apabila klorobenzena ini direaksikan dengan HNO3 menggunakan katalis H2SO4, maka akan terjadi reaksi substitusi kedua dengan gugus Cl pada klorobenzena yang mengarahkan pada orto atau para. Soal nomor 11. Suatu senyawa yang tidak berwarna dan tidak berbau dapat dibuat dari toluena dengan beberapa perlakuan. Salah satu tumbuhan yang di dalamnya terdapat senyawa ini adalah bunga melati. Sebut jenis senyawa tersebut bila hasil analisis menggunakan spektroskopi IR dari senyawa tersebut seperti gambar di samping. Nah, jenis senyawa tersebut adalah bensil alkohol. Di sini saya mengidentifikasi jenis senyawa tersebut dari puncak-puncaknya, yaitu yang terdapat puncak OH dan puncak OH yang menandakan senyawa tersebut tergolong ke dalam alkohol, dan terdapat puncak yang menandakan puncak yang menandakan suatu senyawa tersebut adalah benzena. Ya, soal nomor 12. Aluminium adalah logam yang memiliki kadar paling banyak di kerak bumi. Terdapat sebagai senyawa bauksit Al2O3. Dalam skala industri, jelaskan metode untuk mendapatkan logam aluminium dari biji bauksit. Nah, proses tersebut disebut dengan Hall-Héroult, yang merupakan proses peleburan alumina menjadi aluminium murni. Pada proses ini terjadi elektrolisis di mana bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katoda, dan selanjutnya anoda itu berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Kemudian soal nomor 13, suatu larutan dari ion logam X akan diidentifikasi. Pertama, larutan direaksikan dengan larutan NaCl terbentuk endapan putih. Ketika dipanaskan, endapan larut kembali. Analisis kedua, kemudian larutan direaksikan dengan K2SO4, juga terbentuk endapan putih. Apakah ion logam X tersebut? Ion logam X tersebut yang dimaksud adalah Pb2+, karena Pb2+ dapat bereaksi dengan NaCl dan K2SO4 dengan membentuk endapan putih. Selanjutnya, soal nomor 14, kulit telur yang telah dibersihkan dan dibuang membrannya dikeringkan, lalu ditimbang yang memiliki massa 5,613 gram. Kulit telur ditempatkan pada sebuah gelas beker dan dilarutkan dengan 25 ml HCl 6 molar. Setelah disaring, larutan yang mengandung kulit telur terlarut diencerkan dalam labu ukur 250 ml. Sebanyak 10 ml cuplikan ditempatkan dalam labu Erlenmeyer dan dikondisikan pada pH 10. Saat dititrasi dengan larutan EDTA 0,04988 molar, membutuhkan 44,11 ml untuk mencapai titik akhir titrasi. Hitung kadar CaCO3 dalam dalam kulit telur itu dalam persen. Nah, jumlah mol EDTA yang bereaksi dengan Ca2+ dalam aluikot itu dihitung sebesar 2,2 mmol. Selanjutnya, kita cari jumlah Ca2+. Di sini didapatkan 55 mmol. Kemudian, kita tulis reaksi CaCO3. Di sini kita dapatkan perbandingan mol CaCO3 itu sama dengan mol Ca2+. Mol CaCO3 didapatkan hasilnya itu sebesar 0,055 mol. Kemudian kita cari massa CaCO3. Massa CaCO3 kita dapatkan yaitu 5,5 gram. Selanjutnya baru kita cari persen dari Ca. Didapatkan persen dari Ca itu adalah 97,98%.
Nah, sampailah kita di soal terakhir, yaitu soal nomor 15. Tuliskan reaksi yang terjadi jika logam natrium dimasukkan ke dalam air. Reaksi logam natrium dengan air tergolong reaksi eksoterm atau melepas panas yang menghasilkan gas H2. Di sini, panas yang dihasilkan cukup untuk membuat gas H2 terbakar secara spontan hingga membuat suatu ledakan. Adapun reaksinya adalah 2Na ditambah dengan 2H2O akan menghasilkan 2NaOH dan 2H2. Mohon maaf, saya ulangi reaksinya. 2Na ditambah dengan 2H2O itu menghasilkan 2NaOH plus H2. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.